bermula dari keprihatinan masyarakat, terutama masalah dengan harga bokar yang anjlok karena adanya tengkulak. Situasinya pada saat itu banyak kebun karet yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ikut perkembangan zaman juga. Mereka tanam sawit ya kita mulai juga tanam sawit. Sistem penggunaan lahan tradisional yang ada di sini adalah kebun agroforestry yang didominasi oleh karet. Selain karet ada kopi gitu. Kalau kita dulu meneruskan dari orang tua dulu, penghasilan masyarakat di sini kan karet dari kecil udah mengenal karet. Yang nggak bisa juga fokus masalah ke karet ini iklim, karena kalau cuaca yang tidak mendukung kayak gini otomatis kami petani tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau hujan ini kan latihnya nggak beku ya, ibaratnya sia-sia juga perjuangan kita. Kami juga mengalami gagal panen. Dulu masyarakat sini punya lahan kopi, masing-masing punya. Ketika ini kopi pernah anjlok karena pemasaran, mau dikonsumsi sendiri kelebihan juga, jadi mau jual kemana, masalah pasaran waktu itu tidak tahu mau kemana. Tapi dengan hilangnya itu kita ikut perkembangan zaman juga. Mereka tanam sawit ya kita mulai juga tanam sawit. Nah, cacing dan mikroba ini makan apa? Makan daun busuk yang gugur. Salah satu tujuan di program Momo Forsi ini kan adalah untuk mendorong adanya landscape yang tangguh iklim. Nah, jadi kami melihat bahwa secara ekologis kebun karet agroforestry ini sangat mendukung untuk pelestarian landscape di sini di Simpang 2, dan kita bisa revitalisasi kembali sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari kebun tersebut gitu. Setiap makhluk hidup makan pasti buang kotor. Inilah yang disebut ekosistem. Sekolah lapangan kami gunakan sebagai pintu masuk. Kita coba secara holistik. Sekolah lapangan ini meningkatkan kapasitas teknis budidaya petani, tapi di saat yang sama mereka juga belajar mulai bekerja sama dalam sebuah kelompok, sehingga itu menjadi cikal bakal bagi pembentukan UPPB atau unit pengolahan dan pemasaran bokar. Mereka kemudian bertransformasi menjadi koperasi. Kalau kita melakukan, saya paham. Nah, setelah kami mendorong untuk pemasaran bersama karet, kita mulai mendorong lagi kopi sebagai komoditas yang ada di kebun agroforestry karet tersebut. Itu ada UKM ya di Kota Pontianak yang memang dia menyasar untuk mungkin pasar khusus untuk kopi lokal di Kalimantan Barat. Terbentuknya Koperasi Juring Raya Sejahtera bermula dari keprihatinan masyarakat, terutama masalah perekonomian dengan harga bokar yang anjlok, yang pastinya karena adanya tengkulak. Dari hal itulah makanya kami berusaha gimana sih caranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih bagus. Adanya NGO yaitu Trobon Bos Indonesia yang telah membantu kami, jadi mereka mendatangkan ketua UPPB di Kalimantan Selatan. Karena dari itulah kami termotivasi yaitu pembentukan UPPB, namanya UPPB Juring Raya.
untuk gimana caranya mendapatkan legalitas yang baik, legalitas yang diakui oleh pemerintah. Makanya kami membentuk Koperasi Juring Raya Sejahtera. Kita mulai bekerja sama itu di pertengahan tahun 2023 ya, di mana UPBB saat itu baru mulai ingin melakukan penjualan karetnya ke kita. Tentu perusahaan memiliki tujuan agar petani ya atau perkebunan karet tetap dilestarikan atau tetap sustain ya, tetap bisa menjaga supply chain atau sumber bahan baku ke pabrik kita. Dan tentunya dengan kita membeli langsung, kita bisa memberikan pelatihan dan pendampingan secara langsung, baik untuk kualitas ya, baik untuk kapasitas atau productivity dari pohon karet tersebut secara langsung kepada petani. Dan manfaat untuk petani sendiri, petani akan mendapatkan harga yang sangat baik karena langsung ke pabrik. Memang saat ini kita baru memulai untuk membuktikan bahwa kebun agroforestry karet, kopi mereka itu sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak kalah dengan sawit. Bahkan kalau misalnya dikelola secara serius, digarap secara serius, mungkin nilai pendapatan yang diperoleh dari kebunnya itu bisa melebihi dari kebun sawit. Bimbingan Tropinbos, alhamdulillah sekarang ada penanaman kembali, ada pemangkasan yang dulu sempat dibiarkan karena itu sudah ada pemasaran.